Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ini kami ya Tuhan. Haleluya Yesus.
kami berbau harum di hadapan-Mu. Seluruh tubuh jiwa roh kami pada saat pagi hari ini kami ingin mempersembahkan Tuhan kepadamu, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Engkau urapi hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu dalam pelayanan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan kehidupan kami Tuhan Yesus layak Tuhan Yesus dipersembahkan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami berada di rumah-Mu ya Bapa, sehingga itu yang menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Di dalam kehidupan kami bisa menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami boleh bergembira, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Segala puji dan syukur urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap kehidupan hati kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus acara selanjutnya, dan kami beralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Philadelphia. Kasih bersaudara. Haleluya. Kita akan bersuka cita karena Allah kita itu baik. Amin. Apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan selalu sediakan. Amin.
sekarang, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bila kau benar didengar berikan, yang tak benar timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman kita menjadi berita buat kita. Yesus, Kau perlindunganku ya Bapa, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku ya Bapa. Haleluya Yesus, Kau Tuhan penolong dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus.
pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang selalu menjadi pembela bagi kami ya Tuhan. Di saat-saat terpuruk kami Tuhan, kami merasakan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi selalu pengharapan bagi kami di dalam Engkau, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap ada di dalam situasi apapun kehidupan kami ya Tuhan. Engkau jauh memahami, mengetahui keberadaan kami, dan Engkau begitu banyak cara menolong kami. Itulah yang kami selalu rasakan dan menikmati perjalanan iman kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini, menyembah Engkau. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, memberkati ya Tuhan WL Singer, pemain musik ya Bapak, yang membawa kami di dalam hadirat-Mu, memuliakan, menyembah Engkau dengan kasih karunia-Mu ya Bapak. Dan tiba saat yang untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk lebih membangkitkan iman kami kepadamu, untuk membuka pola pikir kami lagi ya Tuhan kepadamu, memiliki hati yang lebih baik lagi kepadamu Tuhan. Haleluya. Untuk memancarkan bahwa pribadi Kristus ada dalam setiap kami. Amin. Dalam kehidupan kami sehari-hari kepada orang lain, kami berdampak ya Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami tidak perlu meminta kepadamu. Engkau menyertai kami dengan segala berkat-berkat-Mu ya Bapa. Pemeliharaan dan pembelaan-Mu dan kesembuhan itu menjadi milik kami. Pemulihan itu menjadi milik kami. Mukjizat itu menjadi milik kami. Karena itulah yang telah Engkau tentukan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Bapa. Segala kekuatan dari segala yang jahat yang akan mengambil benih firman-Mu, kami menolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Salutan kasih karunia-Mu nyata bagi kami atas hamba-Mu Tuhan. Pengurapan dan pembukaan marifat firman-Mu nyata ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, shalom saudara, puji nama Tuhan bersama dengan yang ikut live streaming juga. Biarlah kebenaran firman Tuhan disingkapkan dan kita mengerti dari kebenarannya. Kita baca dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Saya ulang, Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Ya saudara, ini satu keberadaan yang sungguh mengerikan dari umat Tuhan Israel. Dan ini kisah nyata saudara. Ini merupakan contoh buat semua kita umat Tuhan yang hari ini hidup. Karena Israel adalah contoh yang konkret. Bagaimana kita hidup, kita harus mengerti tentang keberadaan mereka sebagai contoh untuk kita tidak jatuh seperti mereka. Tuhan sudah menampakkan diri dengan begitu hebat sekali. Dia menyatakan suara, tidak ada rupa. Bahkan dalam firman-Nya, ini yang paling ditekankan. Jangan membuat patung apapun yang menyerupai apapun di bumi. Entah dari binatang, entah dari manusia, entah dari apa saja. Saudara dengar baik, baru saja Musa menghadap Tuhan 40 hari ditinggal 40 hari. Saya tidak tahu ini hari keberapa. Lalu kemudian umat membuat anak lembu emas menyerupai apapun. Menyerupai lembu, ada satu rupa yang dibuat. Saudara ya. Dan ini alasan mereka membuat, karena mereka melihat. Ya coba dibaca ayat 1. Padahal Tuhan tampilannya suara tanpa rupa. Bukan dilihat tapi didengar tujuannya. Yuk dibaca. Ketika bangsa itu melihat, udah jelas kok, suara tanpa rupa. Jadi gak mengandalkan apa yang dilihat. Jatuh.
kehidupan kita ini dalam dunia ini, saudara, ingat nih, kalau kita mau berhasil hidup kita berjalan dengan apa yang kita dengar, yaitu firman, bukan apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah besar, jujur aja rasanya gak kuat, karena kita mengandalkan apa yang dilihat. Itulah sebabnya cara Tuhan untuk menolong umatnya, jangan mengandalkan, jangan dipengaruhi oleh apa yang dilihat, tapi dipengaruhilah oleh apa yang didengar. Apa yang kita dengar? Firman Tuhan. Itu yang memberi kekuatan kepada kita. Mereka melihat, nah saudara ya, padahal Tuhan sudah bilang penampilannya suara tanpa rupa, lalu menyalahkan Musa pemimpinnya. Nah saudara dengar baik, saat itu saudara satu kejatuhan terjadi. Memang ini ada sebuah alasan bahwa Musa adalah seorang pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi Musa berkata bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, lalu disampaikan kepada jemaat. Pada saat Tuhan berbicara di hadapan Israel hanya 10. Masa nggak ingat sih 10? Kemudian juga ada butir-butir yang sangat pendek lah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri. Pendek-pendek kan. Harusnya di luar kepala, saudara ya. Istilah orang di luar kepala itu ingat. Cuma 10 loh. Nggak satu buku. Lah kalau satu buku pantas lah. Kalau kita misalnya anak-anak sekolah belajar, saudara ya, maka belajar untuk ulangan bab 1, bab 3, bab 5. Kita mesti belajar ini banyak sekali ini. Lah ini yang diingat tuh cuma 10 butir saja. Coba kira-kira kita masih ingat nggak ya 10 butir ini ya? 1, jangan ada padaku Allah lain. 2, jangan menyembah apapun yang menyerupai apapun. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, hormati dan kuduskan hari Sabat. 5, hormati orang tuamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan mencuri. 8, jangan berzina. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. 10, jangan mengingini sesamamu. Jangan mengingini yang dimiliki sesamamu. Gampang kok. Udah dengar, takut. Mereka betul-betul melihat kedahsyatan Tuhan. Baru 40 hari ditinggal. Saya ulang kembali, kita hari keberapa mereka kemudian membuat anak lembu sakit. Nah saudara perhatikan baik-baik. Mereka anggap Musa mengundur-undur waktu. Musa gak pernah janji loh gini, bentar lagi aku naik ke Gunung Sinai, dapat firman, dapat hal-hal yang Tuhan sampaikan. Lalu kemudian ya saya paling ada 30 hari lah, sebulan lah. Ya pantas kalau sebulan kemudian Musa sendiri bilang menyatakan batas waktunya sebulan. Lalu dimulai 30, hari ke-35, hari ke-31, ini undur-undur waktu nih. Enggak pernah ngomong gitu Musa. Sedangkan angka 40, ini Musa itu selama di Gunung Sinai itu 40 hari. Angka 40 itu sudah lumrah sebenarnya. Air bah 40 hari turun sampai banjir seluruh dunia dan mati semua. Jadi angka 40 hari itu angka lumrah, sudah dikenal dari dulu. Jadi mereka ini hanya alasan. Memang wataknya itu loh. Wataknya itu keras kepala. Semoga kita ini jangan terjadi seperti ini saudara ya. Tuhan sudah tunjukkan dirinya. Setiap daerah punya watak loh. Nggak tahunya. Setiap daerah itu punya watak daerah ini model orang-orangnya kayak begini. Watak daerah itu orang-orangnya modelnya kayak begini. Setiap daerah punya watak, saudara. Ya mau diapa-apain karena wataknya dari dulu begitu, saudara.
Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa merubah watak kita. Bisa, cuman gak mau diproses orangnya, gak mau menyerahkan diri, gak mau diproses oleh Tuhan. Watak sejahat apapun, watak sedobrak apapun, Tuhan mampu, karena Tuhan yang mencipta kita. Dia ngerti di mana bagian kita yang somplak begitu ya. Dia ngerti bagian di mana dalam kehidupan kita ini yang tidak baik. Oh, dia ngerti persis. Dia yang ciptakan kita, saudara. Kalau misalnya ada sebuah televisi yang rusak, teknisi televisi ini tahu. Atau apalagi yang buat televisi, yang merancang televisi, dia tahu itu. Di bagian-bagian mana yang tidak baik, dia tahu. Oh, Tuhan yang ciptakan kok. Di mana di pikiran kita? Memang ini kita seperti, kalau disebut sebagai rangkaian elektronik, saudara, ini kalau disebut seperti itu, rumit banget. Manusia itu rumit dibanding dari seluruh apapun juga contoh-contoh yang konkret. Manusia mencoba untuk menciptakan ginjal, karena beberapa orang yang kena ginjal harus cuci darah. Saudara pernah lihat orang yang cuci darah? Itu mesinnya, saudara ya, gede banget. Itu ginjal di dalam diri manusia cuma secuil, tapi dibuat sama manusia gede banget. Padahal cuma prosesnya mencuci darah. Ginjal saudara yang ada, nah yang sekarang ini ada masalah akut ginjal ya pada anak-anak. Tuhan tolong buat setiap anak-anak kita ya, orang tua harus terus doakan. Ya mana tahu kita tiba-tiba disebut bahwa adanya sirup yang kemudian ada bahan yang membuat ginjal bisa akut untuk anak-anak ya khususnya. Ya, baru ditarik berapa, kita mana tahu saudara. Makanya percaya kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Dia, amin. Dia yang bisa menolong kita, saudara. Jadi saya gambarkan seperti itu. Ginjal yang cuma kecil ya, semana sih? Kecil, nggak begitu besar juga, saudara ya. Mungkin sekepalan tangan kira-kira ginjal ada. Jantung aja sekepalan tangan ada, saudara ya. Kira-kira sekepalan tangan kita, kiri atau kanan jantung. Rata-rata yang mana ya? Kata orang nih, jantung kita itu mau tahu berapa gedenya, kepala tanganmu, entah yang kiri, entah yang kanan, saya lupa. Ya gambarannya kayak gitu lah, jantung saya cuma segini. Tapi ini bisa hidup kalau Tuhan izinkan sampai mungkin 90 tahun hidup nih orang. Hebat ya. Kalau Tuhan izinkan gitu kan. Ginjal gede banget dibuat oleh manusia, cuci darah. Itu pun gak sempurna. Setiap tusukan-tusukan akan membuat benjolan-benjolan. Ginjal kita itu 24 jam dia kerja non-stop. Nah itu mesti berhenti. Itu hebatnya Tuhan. Jadi ngerti dia. Itu baru satu loh. Organ tubuh baru satu. Gambarannya kayak begitu. Ini berapa banyak organ tubuh, apalagi dalam pikiran manusia. Otak itu saudara, di situ ada memori, di situ ada penyimpan segala macam. Belum lagi dengan hati dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan yang mencipta, dia ngerti bagian mana yang tidak baik, dia ngerti. Asal kita mau menyerahkan diri dan mau diproses. Tidak seperti Israel, wataknya memang begitu. Sampai Tuhan bilang sama Musa, aku lihat bangsa ini tegar tengkuk. Baru saja aku menyampaikan firman, dengan segera mereka menyangkal, dengan segera mereka berontak. Segera loh, nggak nunggu waktu yang lama setahun lah, enggak, segera cuma 40 hari. Baru dengar firman 40 hari berontak. Kelewatan sekali. Ngomongnya begini, oh kami takut sama Tuhan, kami mau melakukan semua firman Tuhan. Ngomong kosong semua. Itu wataknya. Kenapa? Memang 430 tahun lamanya Israel diperbudak di Mesir. Saya ulang ya, 430 tahun lamanya Israel diperbudak di Mesir. Tiap-tiap hari diperbudak sampai mentalnya dari turun-temurun itu jatuh mentalnya.
Sehingga mental mereka bukan mental anak, mentalnya mental budak. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, gampang sekali Tuhan mengubah dari budak menjadi anak. Gampang sekali Tuhan merubah kita. Jangankan begitu, dengan firman-Nya tercipta langit dan bumi. Dengan firman-Nya tanpa dasar, tanpa bahan. Waktu Tuhan bilang jadi bintang, jadi. Nggak usah pakai dibuat-buat dulu gitu. Nggak usah. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Jadi dia bisa mengubah kita. Mengubah tahun, oh nggak penting buat Tuhan. Lamanya orang dalam kehidupan yang nanti akibatnya itu tadi saudara ya, jadi watak, jadi budaya, jadi pengaruh, jadi sifat, jadi karakter. Tuhan bisa rubah. Asal mau aja, asal nyerah aja. Nah ini saudara ya, saudara perhatikan baik-baik, ini yang namanya mental budak. Budak itu selalu nunggu perintah, nggak ada inisiatif kalau budak. Lihat hamba itu nggak ada inisiatif, kalau pembantu rumah tangga nggak ada inisiatif. Artinya ya disuruh, itu yang disuruh. Dia nggak boleh melakukan apa yang nggak disuruh. Dia harus melakukan apa yang disuruh. Apalagi budak, lebih bahaya lagi. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi begini, dalam kehidupan Israel selama di Mesir jadi budak. Budaknya Mesir, budaknya dosa. Tapi saya lihat saudara, ini saya baca periksa kok jatuhnya ke dalam perbudakan ya Israel. Kenapa ya? Israel sempat sombong. Karena begitu 430 tahun mereka mengerang, barulah Tuhan mengingat perjanjian. Karena mereka tidak ingat Tuhan. Karena Israel ini waktu zaman Yusuf sangat dimuliakan. Semua Israel menjadi orang yang luar biasa. Memang tidak ditulis di ayat itu. Tapi kok tiba-tiba waktu mereka mengerang kepada Tuhan, teringatlah Tuhan dengan janji nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti ada meninggalkan Tuhan. Memang mudah sekali mereka ini meninggalkan Tuhan, saudara. Saudara, yang parahnya, karena mereka ini sebagai budak, mereka hanya nunggu perintah. Nah saat itu ada kelepasan yang luar biasa. Siapa itu yang melepaskan? Di mata mereka Musa itu adalah orang yang luar biasa. Mereka melihat bahwa Musa itu adalah pengantara antara mereka dengan Allah. Itu pun telah disampaikan oleh mereka pada saat Allah berfirman, cuma 10 firman. Mereka bilang gini, Musa, jangan Allah yang bicara kepada kami. 10 firman aja kami gemeter. Apalagi kalau Tuhan khotbah, mati semua kami. Sebenarnya enggak juga, itu cuma alasan-alasan. Jangan Allah yang bicara kepada kami. Biarlah Allah bicara kepada Musa, Musa bicara kepada kami. Nah gitu saudara ya. Kan beberapa minggu lalu kan kita tahu bahwa saat Musa sudah bicara kepada Allah, cahaya kemuliaan Allah kena sama Musa dan muka Musa bercahaya. Takut juga. Tapi ungkapan itu akhirnya diterima sama Musa. Musa bicara kepada Tuhan. Jadi Musa ini pengantara. Saya ulang ya. Saya ulang ini paling kanan. Kenapa akhirnya dibuat sama mereka anak lembu emas? Saya ulang. Karena Musa ini pengantara. Waktu mereka melihat, terpengaruh dengan apa yang dilihat, bukan terpengaruh dengan apa yang didengar. Lalu alasan Tuhan juga nanti ada, saudara. Kenapa dia tampil sebagai suara dan tidak lupa? Itu ada alasan Tuhan. Saya ulang dulu saudara ya. Perhatikan baik-baik bahwa pada saat Musa menjadi pengantara, nah si pengantara ini gak muncul-muncul. Mereka butuh pengantara. Selama mereka hidup di Mesir, banyak dewa-dewi Mesir. Mereka gak munculkan dewa Ra. Ini dewa Mesir tertinggi ini Ra. Dewa matahari berbentuk burung uniks.
Ada lagi kita pernah dengarkan kisah-kisah mengenai 10 tulah. Masih ada ingat ada dewa apa lagi tak? Yang tengenah gitu kalau kita sebut. Dewa yang banyak juga kita lihat di rumah-rumah kalau sawah atau lagi hujan dan lain sebagainya. Dia malam-malam, ya nggak malam nggak pagi lah, tapi cenderung malam-malam dia. Bukan. Malam-malam dia bersuara. Sike. Kodok, saudara. Kodok lah ya. Dewa. Buat Mesir itu dewa kodok. Acik namanya dewa kodok. Tapi enggak dibuat kodok. Mau banyak di Mesir itu dewa dewi. 10 hukuman pada Mesir, saudara ya. 10 tulah Mesir itu semua kena kepada dewa dewi. Tapi kok nggak dibuat? Kenapa dibuat anak lembu emas? Ada alasannya. Karena saudara, kita baca, perhatikan baik-baik. Menurut sejarah Mesir kuno, saudara ya, ini agama Mesir kuno. Untuk dewa yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, ya, mereka mengetahui dewa Mesir itu namanya Hapis, yang bentuknya adalah banteng atau bulog dalam bahasa Inggris, asli dan Inggris, atau sapi jantan. Makanya disebutnya atau lembu, anak lembu emas. Hapis adalah banteng suci disembah di wilayah Memphis. Diidentifikasikan sebagai anak Hathor, dewa utama. Nah, jadi dewa utama ini anaknya gitu. Udah kayak Allah Bapa, Yesus anaknya. Udah kayak Zeus, Hercules anaknya, kayak gitu-gitu. Jadi semua itu nggak taunya itu sudah dalam rancangan Tuhan. Lalu banyak orang yang akhirnya ngikut jiplak. Oh, dewa dewi coba lihat semua yang di kalanganmu mana saja, pasti nanti ada dewa tertinggi punya anak campur sama manusia, ini setengah dewa setengah manusia gitu, kayak Hercules gitu. Saudara, kemudian dalam jajaran dari Mesir kuno, Hathor itu tertinggi. Awalnya Hapis ini diberi peran penting dalam pemujaannya. Dia dikorbankan dan dilahirkan kembali. Itu Hapis tuh. Pada saat kenapa mereka menyembah dewa banteng, anak lembu ini, saudara ya, lembu ya. Kemudian Hapis juga berfungsi sebagai pengantara antara manusia dengan dewa kuat lainnya. Mereka tahu anak lembu emas itu namanya Hapis. Jadi mereka sudah di atas 30 tahun loh. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka lihat di mata mereka ada penyembahan Hapis, dewa. Apa itu Hapis? Nah, ini mungkin waktu masih kecil. Oh, ini dewa pengantara antara manusia dengan Allah. Musa itu tidak turun-turun dari gunung. Dia pengantara. Jadi mereka terbiasa dengan melihat rupa. Kan dewa dewi itu kan ada rupa-rupa semua. Waktu Tuhan memperdengarkan suara, mereka tidak terbiasa. Mereka terbiasa melihat rupa. Padahal waktu Tuhan memperdengarkan suara itu ada maksud. Aku tampil dengan suara tanpa rupa. Apa Tuhan gak punya rupa? Saya mau tanya mas saudara, apa Tuhan gak punya rupa? Halo? Punya. Saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan kemudian dia ciptakan manusia. Baiklah, marilah kita akan menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Dia punya rupa. Ada tujuan. Karena ini gak tampilkan rupa, saudara ya. Tampilkannya hanya suara. Saya ulang dulu ya, untuk hal ini saja. Akhirnya dibuatlah anak lembu emas. Karena ini pengantara kita. Allah dengan kita. Seperti halnya Musa. Karena Musa yang gak ada, marilah kita bikin rupa. Itu alat, itu pengantara kita. Ini kata mereka, saudara.
Lalu kemudian mereka ini tahu anak lembu emas ini dari di Mesir juga tahu namanya Hafiz. Tapi mereka tidak menyebut Hafiz. Mereka bilang gini, inilah Elohim. Dia sebut patung lembu emas. Yang lebih gelok Harun. Kita baca ya, yang lebih gelok Harun. Nama Harun ini tidak enak di sini nih. Paling enak di sini. Keluaran 32 ayat 4 sampai 5. Yuk, karena saudara tahu, waktu saya baca-baca, yang punya inisiatif bikin anak lembu itu adalah Harun. Jadi gini loh, dalam persoalan ini mereka datang kepada Harun, mereka nggak bilang gini, tolong dong kita buatkan anak lembu emas. Mereka cuma bilang gini, tolong kita buatkan Elohim. Itu bahasa Ibrani, Elohim itu untuk Allah. Allah yang jamak. Tolong dong buatkan Elohim. Itu permintaan mereka. Lalu Harun, dari anting-anting semua anak-anak perempuan dan laki-laki, istrimu, coba aku minta. Dikasih. Dibuatlah anak lembu emas. Karena ini menggantikan Musa, pengantara. Yuk dibaca. Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Harun diterima dari tangan Israel. Harun menerima itu semua, yaitu emas, anting-anting ya. Terus Dibentuknya dengan pahat. dibentuk dengan pahat, ya nggak sendiri sih, tapi idenya dari Harun ini. Terus Dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Terus Kemudian berkatalah mereka. nah, yang berkata mereka setelah Harun membuat anak lembu emas, mereka Israel berkata, yo, Hai Israel. hai Israel. Terus Inilah Allahmu inilah Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah. yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Yang herannya saudara, di situ masih ada tiang awan dan tiang api. Mereka sama sekali nggak takut. Itu hadirnya Tuhan loh. Terus Ketika Harun melihat itu, ketika Harun melihat, nah semua kan dari kata melihat, nggak lagi dipengaruhi oleh apa yang didengar. Terus didirikannya lah mezbah di depan anak lembu. didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Gile nggak? Terus Berserulah Harun katanya. berserulah Harun katanya, Besok hari raya bagi Tuhan. iya, Tuhan di sini panggilan nama dipanggil sama Harun. Besok hari raya bagi Jehovah. Wah, kan kurang ajar. Saudara. Ini kayak gini loh, kayak gini. Saudara ya, ini benar-benar kayak gini nih ya. Kalau Elohim itu adalah jabatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukan nama, tapi jabatan. Jabatan untuk Kecamatan Pagarin yang tertinggi, Pak Camat. Nah itu Pak Camat itu seimbang dengan kata Eloi atau Elohim. Jabatan yang tertinggi untuk satu desa, kita desa Amarung, Pak Lurah atau Bu Lurah. Nah kalau kita panggil Pak Lurah, nah gitu ya. Bu Lurah, mari Pak. Jabatan penggembalaan yang di sini yang tinggi adalah gembala sidang. Saudara ya, jadi seperti ini. Inilah gembala sidang GS PDI Pagaden. Harun lebih gelo. Dia tidak nunjuk kepada kan gembala sidang GS PDI Pagaden saya. Dia tidak nunjuk kepada saya, nunjuknya pohon. Inilah gembala sidang GS PDI Pagaden. Kurang ajar. Harun lebih gelo. Nih Harun di sini. Gambarnya kayak gini. Inilah pendeta Yanto. Sebut namanya Yanto. Kurang ajar. Inilah Yanto, gitu loh ya. Tapi nunjuknya pohon, orangnya ada. Penistaan bener kan? Saudara, sebelum ini terjadi, Tuhan itu nyiapin Harun nih si Harun. Kita baca. Ada maksud dari Tuhan. Biasanya Tuhan itu sama Musa. Musa naik. Sampaikan kepada Israel tentang firman. Saya pernah ungkapkan ya, bahwa Musa itu turun naik. Itu Gunung Sinai. Dalam Keluaran pasal 19 kalau saudara baca, pada saat Tuhan minta Musa naik, dia naik dari dasar sampai ke Gunung Sinai.
kita ke Gunung Sinai itu naik jam 1 dini hari sampai jam 6 ya. Setengah 6. Ya itu karena pelan-pelan lah ya. Jam 1 dini hari, kalau misalnya cepat lah ya, ditempuh kita pakai unta itu 1,5 jam. Selanjutnya jalan kaki 1,5 jam, 3 jam. Katakanlah ditempuh kurang lebih 3 jam lah ya, 3 jam. Katakan 3 jam nih kalau dia jalan terus. Ini Musa orangnya sih sudah tua sebenarnya, usia 80-an. Tapi memang tenaganya masih muda. Dia naik. Musa menghadap kepadaku, ya dia naik ke atas ke. Sampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Dia turun ke bawah. Dia naik. Dengar lagi, Musa naik lagi, naik. Bolak-balik. Itu Musa tuh. Sehari tak berapa kali dia bolak-balik, saudara. Loh ini serius nih. Nah hari itu, saat itu, saudara ya, Tuhan minta begini, Keluaran 19 ayat 24. Sebelum kemudian Musa akan bersama dengan Tuhan 40 hari. Keluaran 19 ayat 24. Yuk dibaca. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa. Pergilah. Oh berarti lagi di atas dia. Pergilah apa? Turunlah. Turun. Nah, dia lagi di atas sama-sama sama Tuhan. Pergi, turun, terus. Kemudian naiklah pula. Oh bayangin, turun, naik. Pergi, turun, naik pula. Itu nggak pakai dimensi roh, ting kayak gitu. Ya turun, naik lagi. Dia minta, Tuhan minta balik. Engkau beserta Harun. Disiapin Harun. Mau diajak ngobrol sama Tuhan. Supaya terasa hadirat Tuhan. Biasanya Musa aja. Ini Harun dibawa serta. Ya bawa Harun ya. Sebab nanti Musa 40 hari di Gunung Sinai. Yosua dampingi Musa di tengah-tengah. Harun harusnya mimpin bangsa Israel. Dia lihat Tuhan loh. Sekalipun dalam kemuliaan dia dengar suara Tuhan. Seperti dia ngalami seperti Musa maksudnya. Ayo naik Harun. Berdua ngobrol sama saya. Kira-kira begitu. Terus. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus. Tapi para imam dan rakyat jangan nembus ini. Untuk menghadap hadirat Tuhan. Jangan. Terus. Hendaki menghadap Tuhan. Ya. Supaya mereka jangan dilandanya. Dipersiapkan Harun. Harusnya Harun ini punya prinsip. Betul nggak? Musa lagi naik. Saya sama-sama Musa. Gak kenapa-napa Musa. Harusnya nyangkal begitu. Ini semua alasan. Waktu Musa turun, apa yang kamu buat ini? Kau tahu kan bangsa ini jahat. Loh bangsa disalahin. Memang sih di dalam saat itu, pada saat mereka sudah melihat Musa mengundur-undur waktu, mereka mengerumuni Harun. Bahasa aslinya mereka intimidasi Harun. Buat kepada kami ilah, Allah. Mereka nggak sebut ilah ya. Buat kepada kami Elohim. Ya Harun. Ya harusnya di situ Harun tegas. Gak bisa kan, kita sudah dengar firman. Bahkan harusnya Harun berani menegakkan kebenaran biarpun sendiri. Katakan biarpun sendiri. Kalaupun nyawa taruhannya dia berani. Memang enggak. Alasannya nanti disalahkan lah. Dari Harun lah inisiatif ini. Yang dibuat ini apa ya? Kira-kira dewa apa ya? Dewa aduh nggak mungkin dong. Dewa ini. Ini Musa ini pengantara. Sesuai dengan pengetahuan selama di Mesir, maka kita buat anak lembu emas. Samimawan dengan banteng sebenarnya. Cuma diperhalus anak lembu emas. Tapi sebenarnya itu juga dewa habis. Sebenarnya antara banteng sama lembu beda apa? Sama. Beda apa sama? Beda. Ada di sini itu kita lihat tuh kalau misalnya ada sapi, lalu ada apa namanya? Ada sapi atau lembu. Lembu sama sapi beda apa sama? Beda itu juga. Yang banyak di daerah kita ini lembu atau sapi? Sapi.
Kalau lembu buat apa biasanya? Bedanya ada yang lembu. Saya juga bingung. Siapa yang lebih kekal? Lembu. Lembu apa kebo sama nggak? Sama. Lembu sama kerbau sama kan? Nah, kerbau itu lembu, ya kan? Badannya lebih kekar ya, setahu saya. Tapi sama banteng sama nggak? Beda. Nah ini diperhalus. Sebenarnya banteng. Yang dimaksud dewa habis itu banteng. Banteng ya, banteng itu yang di matador segala macam. Kalau lihat merah dia seruduk. Lembu lihat merah kan nggak seruduk. Banteng lihat merah seruduk dia udah bingung siapa kayak makanya jangan pakai pakaian merah kalau ke Itali diseruduk apa banteng. Ya, ini lembu, anak lembu emas. Banteng lebih kuat, tanduknya lebih kuat. Tapi diperhalus sama Harun supaya nggak terlalu tentara habis lah gitu. Tapi arahnya memang tujuannya adalah pengantara. Yang kemudian dalam Torah bahwa pendamaian itu terjadi karena ada karena ada lembu yang disembelih sebagai pengantara pendamai. Harusnya harus tegas ini. Saudara, kalau kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, harus tegas. Petrus ngalami, ini pemimpin ya, sama-sama pemimpin semua nih. Matius kita baca. Petrus ngalami sampai kemudian dikatakan oleh Tuhan, aku berkati kamu. Aku berkati kamu. Matius pasal 16. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 19. Cepet yuk. Matius 16 ayat 13. Ini sama nih, Petrus sama Harun sama. Yuk. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ya. ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Menurut orang, menurut yang lagi tren, menurut yang lagi viral, siapa anak manusia? Ini menurut orang ya. Terus Jawab mereka. jawab murid-murid. Ada yang mengatakan Yohanes. Oh itu tuh yang lagi tren tuh, yang lagi hebat tuh, itu Yohanes Pembaptis. Terus lagi Ada juga yang mengatakan Elia. itu pemimpin tuh Elia, hebat tuh Elia. Terus Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari menurut para nabi. orang Yesus itu nabi. Nah gitulah kira-kira. Terus Lalu Yesus bertanya kepada mereka. lalu Yesus bertanya kepada murid-murid, bukan menurut orang loh, menurut kamu. Yuk, Tetapi apa katamu? apa katamu? Pendapatmu setelah engkau ikut aku bersama-sama dengan aku. Apa pendapatmu? Terus Siapakah aku ini? siapa aku? Anak manusia itu adalah orang yang diurapi. Itulah pribadi Yesus. Siapa aku menurut kamu yang telah sekian lama ikut aku? Terus Maka jawab Simon Petrus, Simon Petrus yang jawab duluan. Yuk, engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup. Hebat sekali jawabannya. Terus Kata Yesus kepadanya, kepada Petrus Yesus bilang gini, yuk, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Terus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Terus melainkan Bapakku yang di surga. melainkan Bapakku yang di sorga. Teruskan dulu di sini. Dan aku pun berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petrus. dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Iya. Beda waktu Harun berhadapan dengan Tuhan. Waktu dimintai pertanggungjawaban, waktu harus menegakkan akan firman Tuhan, dia malah ngikut masa yang banyak, takut sama orang. Tidak dengan Petrus. Perhatikan ya, ini perhatikan. Kalau menurut kamu siapa aku? Petrus yang pertama kali jawab. Makanya orang yang cepat merespon firman Tuhan dengan positif, cepat diberkati.
Petrus. Kalau Yohanes yang jawab, Yohanes yang diberkati pertama kali. Jadi pemimpin dia. Cuman Yohanes cicing, diam. Andreas mungkin tahu jawabannya, cuman diam. Yakobus tahu, cuman diam. Petrus dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan nanya, siapa aku? Jawab Simon Petrus. Tapi yang lucu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah, jadi gini saudara, jawaban Petrus itu tidak dipengaruhi oleh apa kata orang. Sebab kalau dipengaruhi oleh apa kata orang, kau nabi, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban Petrus juga tidak dipengaruhi oleh apa kata babenya Simon bin Yunus atau pengaruh keluarga. Jawaban Petrus itu dipengaruhi oleh apa kata Bapa di dalam hati. Karena itu bukan manusia yang memberitahu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Di mana adanya? Dalam hati Petrus. Itulah yang muncul. Jadi pandangan Petrus, pendapat Petrus, sikap Petrus, prinsip hidup Petrus itu bukan dipengaruhi oleh apa kata orang, bukan dipengaruhi oleh apa kata keluarga. Kalau keluarga semua nurut, semua. Keluarga bilang nggak gereja semua, satu kaum dah. Keluarga bilang ayo nggak usah dibantu. Enggak, Petrus enggak. Mau keluarga besar ke, mau keluarga apa ke, itu keluarga itu yang paling mempengaruhi kita sudah. Beda. Hari ini bukan dipengaruhi oleh keluarga. Saat itu tidak ada Lewi yang datang. Lewi itu berpisah diri, saudara. Ini keluarga dari Harun sendiri yang namanya suku Lewi, pisahkan diri. Makanya waktu Musa datang dia bilang gini, siapa yang berpihak sama aku, segera seluruh Bani Lewi, seluruhnya datang sama Musa. Aku Yehuda nggak ada tuh, nggak cepat-cepat, Bani Lewi yang cepat. Disitulah diberkati oleh Tuhan. Harun ini termasuk Lewi. Baninya, sukunya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh kalayak banyak, punya dukung banyak nih sebenarnya. Tidak dengan Petrus sendiri, tapi biarkan sendiri prinsip kepada firman jangan berubah. Amin, saudara. Kalaupun kau sebagai orang Kristen sendiri di rumah, soal prinsip kepada firman tidak berubah. Aku tidak berubah. Biarpun katakan nyawa taruhannya, aku pegang prinsip firman. Itu harusnya begitu. Berkatnya buat Petrus, yuk dibaca. Engkau tidak akan dikuasai oleh alam maut karena engkau kunamakan Petrus, batu karang. Jadi prinsip yang kuat dari Petrus seperti batu karang yang kokoh, yang diterpa gelombang segala hebat sekalipun, sampai kepada tsunami sekalipun lah gelombang, itu batu karang betul kokoh. Selanjutnya kepadamu 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Terus apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Wow. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Petrus dapat khusus. Kalau hidup kita prinsipnya kepada firman, dapat kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat, kau berkata, terikat iblis dalam nama Yesus, terikat dia. Kalau engkau ikat berkat dalam nama Yesus, berkat turun. Kalau kau lepaskan dalam nama Yesus, terlepas hutang kita. Apa yang diikat dan dilepas, surga setuju dan melaksanakan. Itu satu orang. Hal ini juga bisa dikerjakan oleh dua orang yang sepakat. Matius 18:18. Terus sering kalau happy anniversary, saya selalu bilang, tetaplah sepakat, pasti akan terima berkat. Ini Petrus punya wewenang dari Tuhan. Suami istri yang sepakat punya wewenang dari Tuhan, sama bobotnya kayak Petrus.
Ini namanya kunci kerajaan surga. Hebat ya. Saudara ya, kalau istilah kita sekarang dapat ATM plus PIN-nya gitu loh. Dari orang yang terkaya misalnya, ini ATM, ini PIN-nya ya. Enak gitu. Atau dapat kartu kredit silakan, dan non limited. Gitu saudara. Dapat kunci berkat namanya kalau kerajaan surga. Tidak dengan hari. Ya sudah. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan, saat Harun membuat anak lembu emas karena dia ingin menampilkan sebagai pengantara. Nah ini dia. Inilah banyak dari Israel sampai Israel rohani sekarang, sampai dewasa ini sekarang, anak-anak Tuhan sudah punya pengantara. Siapa pengantara kita? Cuma satu pengantara kita. Tidak 2, tidak 3, tidak 10. Saya ulang, semua pengantara saudara, pengantara atau sama juga dengan imam besar. Imam besar itu pengantara pembela. Pengantara sama dengan imam besar. Semua pengantara kita, dengar baik, cuma satu-satunya. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Gak taunya pengaruh pengantara ini sampai detik ini menjadi persoalan. 1 Timotius 2 ayat 5-6, yuk dibaca, perhatikan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Kalau kita percaya Allah itu Esa satu, maka cuma satu pengantara kita, Yesus Kristus. Terus yaitu manusia Kristus Yesus. Dia pernah jadi manusia. Tuhan yang pernah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, ya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi telah semua manusia. serahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Terus Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. iya, pengantara kita itu cuma satu, Yesus Kristus. Tidak luas. Kami hamba-hamba Tuhan, seperti Musa itu hamba Tuhan, itu pengantar, bukan pengantara. Jadi artinya begini, kalau pengantara itu yang kita andalkan. Kita berdoa kepada Yesus, kita berdoa menyembah kepada Yesus. Segala sesuatu kita arahkan diri kita kepada Yesus. All things, semua adalah about Jesus. Gak ada about yang lain. Gak ada kita bicara tentang di sini. Hamba Tuhan kita itu ganteng loh. Hamba Tuhan kita itu hebat loh. Hamba Tuhan kita itu murah hati. Gembala kita itu tidak. Itu pengantar. Pengantara kita cuma satu, Yesus Kristus. Yang nolong kita itu cuma satu, Yesus Kristus. Nah ini persoalan ini sudah. Jadi ada jemaat saudara ya, bolak-balik nanya hamba-hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan sebagai pengantara. Kalau gua nggak ngomong A, lu jangan lakukan A ya. Loh, pengantaranya siapa ini? Ada orang saudara ya, sudah bisnis, siap, ditelepon sama hamba Tuhan. Jangan naik pesawat ini. Itu karena arogannya, karena arogan dari hamba Tuhan. Jadi nggak taunya hamba Tuhan ini seperti menjadi Tuhannya. Apa-apa yang dia ngomong mesti dia lakukan. Kalau nggak dilakukan marah dia. Loh. Pengantara saudara itu cuma satu, Yesus Kristus. Sebaik apapun hamba Tuhan, diurapi apapun hamba Tuhan, itu cuma pengantar. Kami para hamba Tuhan harus nyadari itu. Kalau dipakai sama Tuhan, jangan semua dia kendalikan. Kedaulatan atas hamba Tuhan nggak bisa disinggung di hamba Tuhan, nggak bisa dikritik, nggak bisa disentuh, karena dia pengantara. Saya sudah lihat kalau misalnya ada orang hamba Tuhan yang muncul, lalu kemudian ada jemaat yang sangat mengidol. Ingat ya, anak lembu emas itu idol. Dan kebetulan itu kan sebetulnya arahnya kepada dewa Mesir yang harusnya apa sudah? Banteng.
tapi diperhalus karena dekat-dekat sama Israel lah. Kenapa dekat-dekat sama Israel? Sebab anak lembu emas itu atau lembu itu gambaran dari hamba. Gambaran seorang hamba itu lembu. Jadi nggak taunya yang didengar itu bukan Tuhannya, tapi hambanya. Itu sudah jadi idol. Tuhannya mah nggak didengar, kalau hambanya ngomong didengar. Ya hambanya kalau dia ngomong benar, itu yang didengar. Memang semua dewa menuntut dengar, umatnya harus mendengar. Ini dewa, idol ini dewa. Dia anak lembu emas kan? Coba sebutkan dewa apa? Termasuk Allah. Jadi ada Allah, ada dewa dewi. Di dalam dunia ini ada Allah, ada dewa dewi. Nanti mau kita nyatakan nih. Semua dewa. Kenapa? Saya mau kasih tahu gini. Coba diulang. Untuk menciptakan anak lembu emas ini dari mana bahannya? Kita baca ulang yuk. Ayat 2. Yuk dibaca, perhatikan. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Ya. tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada Tanggalkan telinga istrimu. anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, Anakmu laki-laki anakmu laki-laki dan perempuan, dan perempuan. dan Jadi- bawalah semuanya kepadaku. Jadi dengar baik, ini adalah untuk mendapatkan anak lembu emas berasal dari anting telinga. Bukan berasal dari gelang. Bukan berasal dari persembahan mangkok atau cawan-cawan yang didapat sama mereka waktu di Mesir. Pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka merampok Mesir, saudara, dan diizinkan sama orang Mesir. Udah deh, kamu mau apa dikasih. Israel mau apa dikasih. Hari itu Mesir dibuka hatinya oleh Tuhan, seluruh orang Mesir. Karena juga mereka ketakutan, jangan-jangan kami mati. Kamu mau apa? Aku mau ini. Udah. Jadi mereka waktu keluar dari Mesir, mereka ini budak. Budak itu nggak ada gaji. Kalau pembantu rumah tangga masih penting ada gaji. Budak ini nggak ada gaji, saudara. Milik tuannya. Tapi mereka waktu keluar dari Mesir dengan harta benda yang banyak karena mereka merampok orang Mesir. Itu juga atas perintah Tuhan. Tuhan membuka hati orang Mesir dan orang Mesir juga takut dan Musa disegani. Jadi apa yang diminta dikasih semua emas, perak, tembaga, apa saja. Dengan tujuan satu sebenarnya, akan dibuat tabernakel. Tapi ini disunat dulu. Dan anak yang membuat tabernakel disunat dulu jadi anak lembu emas. Tetapi saya mau kasih tahu, untuk membuat anak lembu emas ini bukan berasal dari cawan emas yang didapat mereka, bukan berasal dari piring emas, sendok emas mungkin, bukan berasal dari situ. Semuanya murni dari anting-anting telinga. Ini artinya dengaran. Telinga yang betul-betul berkualitas dalam mendengar, anting-anting emas. Karena memang semua dewa-dewi, yang namanya dewa-dewi itu nuntut umatnya yang nyembah kepadanya dengar-dengar, termasuk Tuhan. Betul ya? Kalau saudara pelihara jin, yang dituntut sama jin, yuk denger gue, jin toin kan. Kalau saudara pelihara tuyul, ya pun kita suruh dia, tapi tuyul itu akan nuntut, dengar. Kalau saudara segala macam mau dilakukan apa saja, maka yang dituntut ada dengar-dengaran. Saudara punya jimat dari dukun sono, yang dituntut apa? Dengar. Saudara ke gunung mana? Kalau ada orang yang ke Gunung Kawi, ke Gunung Jati, ke gunung apa begitu ya? Yang dituntut sama mereka itu dengar gue. Saudara ya. Jadi perhatikan, kita lihat dulu yang namanya ilah itu ada nggak sih? Kita sebutlah ya, kalau di kelompok Cina itu banyak dewa dewi.
Saya di rumah di Pelita, saudara, saya di daerah situ ada Tepekong, dan saya kebetulan punya sahabat orang Tepekong. Jadi saya suka ke Tepekong waktu masa-masa kecil, karena saya kan tidak Kristen dari kecil. Jadi saya ke Tepekong. Tepekong itu cenderung warnanya merah, dengan ada meja abu di mana-mana, ada asap, hiu segala macam. Dan saya lihat jejeran dewa dewi, nah, gitu ya. Ada Sun Gokong lah, ada Kuan Yin, terus ada Jilaihut yang gemuk gendut. Nanti dewa apa lagi gitu ya, Wan Kong yang pegang pedang. Dewa-dewi itu punya masing-masing punya tuntutan, Dewa neraka warnanya hitam gitu. Lalu dewa langit Yen, dan banyak dewa-dewa. Ada kurang lebih 32 dewa. Dewa yang begitu banyak, dewa bumi, dewa laut, dewa segala macam. Kita sebut Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Nyi apa segala macam. Orang kemudian Sugih, Semar, kalau kita pernah lakukan peperangan rohani, kita lihat ada Semar kecil gitu. Begini Semar. Ada sesajen di Semar itu, saudara. Banyak orang yang tidur di strondol, nunggu wangsit. Banyak di Indonesia ini Pak Menata, di mana-mana. Saat di Manado kita datang, di Pina Betengan, Batu Pina Betengan, ada cincin Alkitab, salib. Lalu ada dukun, rambutnya gondrong, kerasukan, yang ngomong sama yang ini, baca Alkitab, baca Alkitab, itu dari roh jahat semua, gilenya. Makanya Tuhan bilang, apa itu ilah? Sun Gokong, apakah ada ilah Sun Gokong dan kemudian wujud Sun Gokong gitu, monyet gitu. Ada apa? Kuan Kong. Lalu ada orang yang ada ilah, roh yang kemudian kayak Kuan Kong gitu. Ini diungkapkan sama Paulus. Apa sebenarnya disingkapkan sama Paulus? Jadi kalau saudara punya segala macam yang pegangan-pegangan, di belakang itu semua apa? 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20, cepat yuk. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Apa yang kumaksud dengan perkataan itu? Terus, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu. bahwa persembahan berhala adalah sesuatu. Perhatikan. Atau bahwa berhala adalah sesuatu. Atau berhala itu sesuatu. Ada wujudnya, Kuangkong, ada wujud Kuangkong gitu kan? Ada Sun Gokong, wujud Sun Gokong gitu kan? Terus? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah Ya. bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh. Yang namanya Kuangkong, yang namanya naga, yang namanya apa saja, yang namanya Nyi Lorong itu, semua itu syaitan semua. Roh-roh jahat semua. Iblis. Memang cuma ada dua di dunia ini, Allah dan iblis. Tidak ada tengah-tengah. Ya Allah iblis, iblis Allah, nggak bisa. Allah punya kerajaan sendiri, iblis punya kerajaan sendiri. Terus? Bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah. Terus? Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Ini mah nggak apa-apa, pengobatan alternatif. Udah pakai campe-campe, udah iblis. Nggak ada lagi kita harus kompromi. Ini keris dapet ini mah dari leluhur iblis udah. Tidak ada yang lain. Makanya punya jimat, punya adat istiadat yang kemudian ada mantra dan lain sebagainya, semua iblis. Batu lah segala macam, ini batu dari wangsit nenek moyang, dari ini segala macam. Nggak ada nenek moyang, yang ada iblis, yang ada roh jahat. Nyembah ke gunung ini, udah kamu agamanya apa? Doanya sesuai dengan agamanya aja deh.
Itu kebatinan namanya. Itu semua iblis. Jangan ada di hadapanku ilah lain. Aku adalah cemburu, kata Tuhan. Allah yang cemburu. Nah ini saudara. Udah begitu iblis kong kali kong dengan, nah ini dunia. Sebab Tuhan bilang yang bersahabat dengan dunia, dia adalah musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4. Sebab dewa sekarang, ilah sekarang udah nggak lembu, anak lembu tadi. Aduh, kuno itu mah tuh. Patung-patung itu mah nggak ada. Nah ini yang bahayanya saudara, yang terikat dengan keduniaan. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang yang tidak setia. Kenapa tidak setia? Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Bersahabat dengan dunia, cara dunia dipakai, pola pikir dunia dipakai, itu permusuhan dengan Allah. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia itu, ia menjadikan dirinya musuh Allah. ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan bilang dengan jujur, tidak bisa orang mengabdi kepada dua Tuhan. Bolak-balik saya ngomong ini. Karena yang satu akan dicinta, yang satu dibenci, yang satu dihormati, yang satu tidak dihormati. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan iblis. Begitu ayatnya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan dunia. Begitu ayatnya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mamon. Uangnya nggak salah, cinta uangnya yang salah. Tamak yang salah. Orang tamak itu pedih, kikir, itu yang salah. Jadi itu jadi satu rangkaian, satu soulmate. Orang yang cinta dunia pasti kikir, tamak, pedih, itu yang salah. Karena cinta uang. Sebab cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Cinta Tuhan Yesus, jangan uang. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, maka uangnya ngikut. Loh, Tuhan bilang, apa yang kamu ikat, terikat. Apa yang kamu terlepas, terlepas. Ingat ya, apa sih yang Tuhan mau sebenarnya dari semua ini? Kenapa dia tampil sebagai rupa? Dia tampil sebagai suara dan tanpa rupa, padahal dia punya rupa. Saudara tahu? Untuk hal ini, di mana dia tampil suara saja tanpa rupa, saya kan sudah pernah bilang berulang-ulang kali, hanya bisa ditanggapi, hanya bisa diresponi, hanya bisa, hal-hal ini tuh hanya bisa diterima oleh domba. Domba itu adalah binatang yang memang kita pernah dengar bodoh si bodoh dia. Tapi kelebihan dari domba yang si bodoh ini, kalau kita dianggap sebagai bodoh oleh orang dunia, tidak mengapa deh. Tapi kelebihan dari domba-domba sejatinya Tuhan adalah dia peka dengan suara Tuhan. Yang diandalkan sama domba itu telinga pendengaran. Yang diandalkan sama domba itu telinga pendengaran. Jadi kalau kita nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan, pasti kita dengar-dengaran sama dunia. Pasti dengar-dengaran sama iblis. Pasti dengar-dengaran sama duit, cinta duit gitu. Itu semua punya suara, itu punya semua daya tarik. Sehingga pasti kita dengar-dengaran sama iblis pembohong. Orang Kristen suka dengan hal-hal yang enak didengar, padahal dongeng. Kadang-kadang kalau saya khotbah, bro, kalau khotbah tambah kesaksian dong, yang wow-wow lagi itu apa? Emang buat apa wow-wow? Firman yang penting sudah. Oh, firman aja bisa jam-jaman kalau saya ngomong. Ini firman doang loh, nggak pakai kesaksian, jam-jaman saya ngomong. Dan semua terbuka. Iya. Apalagi tambah kesaksian nama-namain. Tapi orang suka itu. Orang suka dihanyut jiwanya, nangis kalau waktu, terhibur. Semuanya itu penghiburan sementara. Penghiburan murni itu firman. Mungkin kita ditegur keras, tapi
Tapi di situ betul-betul terjadi hebatnya kuasa firman bekerja. Iya. Jadi, saudara, dalam kehidupan kita kalau kita tidak cinta kepada firman, maka akan diseret di telinga kepada dongeng untuk kepuasan telinga kita. Banyak orang kalau dengar khotbah dan kemudian koreksi, aduh telinganya sakit. Nah, mereka itu suka yang dongeng-dongeng itu, menghibur. Memang kita pelawak menghibur-hibur. Itu aja sih. Nah, kenapa Tuhan tampil sebagai suara tanpa rupa? Ada tujuan. Karena tadi yang saya bilang, domba itu mendengar. Yohanes 10 lah, kita baca ayat 3. Kelebihan dari domba mendengar, Tuhan mau kembalikan porsi yang sebenarnya pada Israel, dan kemudian pada Israel rohani. Karena kita nggak ngerti yang namanya penggembalaan. Sini ada pernah jadi gembala? Halo, pernah jadi gembala gitu? Saya sebagai gembala aja nggak pernah jadi gembala domba beneran ya. Udah teuing, Mbak. Yang saya punya itu kucing. Nah, kucing nggak bisa digembalakan. Kuguk pernah dulu, nggak bisa digembalakan, cuma domba. Tapi kemudian, kalau gitu kita belajar untuk jadi gembala ini. Mari kita belajar untuk kita jadi gembala domba dulu yang benar, lalu beli domba gitu ya. Enggak juga, nggak mau. Baca Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Nggak usah belajar dari apa yang itu, kita belajarnya dari firman. Untuk dia penjaga membuka pintu. Untuk gembala penjaga membuka pintu. Karena pintu itu Yesus. Jadi kalau ada gembala yang benar dibuka sama Tuhan. Ayo silakan. Pengembalaan di mana? Ayo silakan. Ditetapkan sama Tuhan, ditentukan sama Tuhan. Itu gembala-gembala sejati itu. Terus. Dan domba-domba mendengarkan suara. Domba-domba dengar suara gembala. Domba-domba itu kelebihannya cuma dengar suara. Terus. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing. Iya. Menurut namanya. Iya. Dan menuntunnya keluar. Domba-dombanya dipanggil oleh gembala menurut namanya. Begitu dipanggil Idin gitu ya, gembala Tuhan ya, bukan saya. Idin, langsung itu dia tahu persis keadaan Idin kayak apa. Jangan khawatir. Itu langsung semua tuh panggilan nama itu luar biasa kalau Tuhan yang panggil. Dia tahu persis keadaan kita, kebutuhan kita. Itu panggilan. Karena begitu nama dipanggil kan nama itu pribadi, betul ya? Makanya kalau misalnya ada 2 Yanto di sini, Yanto, dua saya nengok, yang satu nengok juga ya. Ada 10 Yanto yang nengok semua lah. Karena pribadinya dipanggil, saudara ya. Yanto yang mana dulu? A, B, C, D, E, F gitu. Itu pribadi dipanggil. Wah, luar biasa itu panggilan Tuhan sama kita. Bukan dipanggil pulang ke rumah saudara, bukan, saudara. Dipanggil itu diperhatikan, dia mengerti. Aduh, indah banget tuh. Terus. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Iya, terus. Ia berjalan di depan mereka. Ya. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Perhatikan. Karena mereka mengenal suaranya. Saudara. Terus. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Seorang asing itu punya penampilan, tapi domba tidak akan ikuti orang asing. Bukan karena lihat ini orang asing nih, wajahnya asing buat saya. Kalau kita kan lihat orang asing wajah, kan dari wajah. Orang ini saya nggak kenal ini. Mau ngapain kamu? Nggak kenal saya. Saya loh Ci, ini saya loh kok. Dia nggak kenal. Gue nggak kenal. Dikit-dikit nggak kenal. Sana. Nah, gitu kan. Tapi kalau domba nggak ngelihat dengan mata, enggak. Untuk membedakan orang asing dengan orang lain, untuk membedakan orang asing dengan gembala, tidak dengan mata, tidak mengandalkan mata, mengandalkannya telinga, mendengar radio. Malah mereka lari daripadanya. Lari dari orang asing. Kenapa sih? Karena suara orang asing tidak Karena mereka kenal. suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi yang selalu disiapkan sama mereka mendengar. Makanya cocoklah Tuhan tampil sebagai suara, bukan penampilan. Ini tujuannya supaya Israel kembali kepada penggembalaan. Sebab 430 tahun namanya mereka diperbudak, mereka bekerja giat, dan mereka bekerja untuk membangun perbekalan untuk Ramses dan Pitom. Jadi saudara, 430 tahun Tuhan hadir dengan suara tanpa rupa supaya ngerti
mengerti Israel bahwa nenek moyangmu itu adalah gembala. Kejadian 47 ayat 3. Kejadian 47 ayat 3. Ini kata Israel pada saat mereka datang ke Mesir. Di situ udah ada Yusuf. Yusuf aja yang biasanya menggembalakan domba di usia 17 tahun. Saat di Mesir, dia bukan gembala, dia budak. Terus dia belajar, naik, pengawas budak. Kemudian dia belajar ekonomi. Sampai kemudian akhirnya dia menjadi mangku bumi. Hari-hari Yusuf itu mangku bumi. Ngatur duit, bangun, maksudnya, hari-hari Yusuf. Tapi pada saat Yusuf telah jadi mangku bumi, dibawalah orang Israel, dibawa nih Yakub dan saudara-saudara Yusuf ke Mesir karena masih ada kelaparan sekian tahun lagi, dan Tuhan mau pelihara Israel lewat Yusuf. Dan Firaun setuju. Waktu ditanya sama Firaun kepada Yakub, apa pekerjaanmu? Yuk dibaca. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apa pekerjaanmu saudara-saudara Yusuf? Yuk. Apakah pekerjaanmu? Perhatikan. Jawab mereka kepada Firaun. Ya. Hamba-hambamu ini gembala. Hamba-hambamu ini gembala domba. Terus. Baik kami maupun nenek moyang kami. Maupun nenek moyang kami. Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa waktu dia memakai cara sistem dia bunuh Mesir. Tuhan coret, pekerjaanmu keliru. Ayo kamu ke Midian, 40 tahun di Midian, gembala domba. Dididik sama Tuhan jadi gembala. Karena aku memimpin orang Israel dengan penggembalaan. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang namanya sistem penggembalaan itu nggak berubah dari Tuhan. Jangan coba-coba kita robah. Pakai sistem pemimpin, apa segala macam, tidak. Penggembalaan. Ini sistem dari Tuhan. Dan akhirnya mempelai Tuhan pun mempelai perempuan, anak domba Allah. Bukan mempelai raja sekarang raja. Tidak pernah disebut seperti itu. Mempelai perempuan, anak domba Allah. Penggembalaan saya. Wahyu 12, anak laki-laki itu akan lahir. Dia akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gagah besi. Gembala yang Tuhan pakai. Tampilan dia sebagai suara tanpa rupa, supaya orang Israel yang 430 tahun berada di Mesir dengan pekerjaan yang lain, ayo ingat kembali, biasakan kembali bahwa engkau hidup dari penggembalaan, bahwa engkau hidup dari penggembalaan. Dan gembala itu luar biasa. Jikalau ada domba-domba yang betul-betul domba sejati, gembala pasang badan buat domba-domba. Aku gembala yang baik, kata Tuhan. Aku menyerahkan nyawaku buat domba-domba. Luar biasa, saudara. Nah, ini loh yang Tuhan mau. Suara tanpa rupa. Karena itu hanya bisa diterima oleh domba. Kembali. Mari kita buat pengantara anak lembu emas. Jatuhnya memang nanti di situ. Karena nanti akhirnya buat sebagai anak domba Paskah, pendamai segala dosa kita. Dia pengantara itu. Dia sudah mengerjakan pengantaraannya. Dimana kalau kita bersalah datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, karena kita punya pengantara satu-satunya yang mendamaikan dosa kita. Sudah, tapi sayang sekali banyak orang Kristen yang hidupnya hanya melekat kepada hambanya, hanya mengandalkan hambanya.
tahu kalau suara tambah rupa? Itu artinya selama engkau di mana saja mendapat suara Tuhan, engkau berhasil hidupmu. Engkau dituntut oleh suara Tuhan di mana saja engkau berada. Jangan kemudian mengandalkan hambanya terus. Ada kesembuhan, ada hamba Tuhan yang luar biasa kesembuhan di sana. Kita datang ke sana, gak perlu. Di rumahmu ada kesembuhan pun terjadi bisa. Ada KKR dan lain sebagainya, gak perlu. Di rumahmu ada KKR sendiri juga bisa. Engkau diberkati juga bisa. Jadi Tuhan mau kembali kepada porsi yang semula, supaya kita dengan Tuhan secara pribadi merasa. Gak perlu pengantara, karena pengantaranya sudah Yesus Kristus. Gak perlu hamba Tuhan sebagai pengantara. Apa-apa, bantu doa. Gak salah sekali 2 kali. Setelah sudah tahu, ayo kamu doa sendiri. Kita kalau datang kumpul ini saling menguatkan saja. Tapi pertolongan kita datangnya dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Harus selalu begitu. Waduh, kalau Tuhan lihat kita ini suka dengar-dengaran kepada suara gembala. Gembala saudara dengar baik ya, bukan saya. Gembala saudara adalah firman. Ulangi, firman. Gembalaku adalah firman. Ulangi saudara, gembalaku adalah firman. Jadi kalau siapapun yang sampaikan firman, itu gembala. Tapi siapapun termasuk gembala saudara manusia ini manusianya ya, gak sampaikan firman, nasihatnya gak keluar dari firman. Coba nasihatnya ngaco nih, tapi lagi ngaco itu. Amin. Gak peduli orangnya siapa. Tapi kalau disampaikan firman, dia pun ada anak kecil tiba-tiba menyampaikan pesan Tuhan. Tapi mami, Tuhan bilang jangan begitu loh. Itu firman. Betul kita mengalami gitu. Dia tiba-tiba nyeletuk seperti yang apa yang kita sudah buat. Dia tegur saya. Firman loh isinya. Itu gembala. Gembala kita lagi bicara lewat anak ini. Gembala kita lagi bicara lewat siapa? Bahkan lewat benda, lewat peristiwa, lewat kecelakaan, lewat apa saja. Amin. Gembala kita itu firman. Kalau saudara jemaat ini suka dengan firman, hidup dengan firman, berhasil dengan firman, diberkati oleh karena firman, semuanya apa sih yang kita bisa dapatkan dari yang kita inginkan? Firman mampu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Ingat bahwa pengantara kita satu. Itu sebabnya Yesus adalah imam besar kita. Kita datang bersama dia. Karena dia pernah jadi manusia, dia tahu persis. Ayat terakhir. Tolong persiapan yuk. Pemain musik semua ke depan. Ini lagu ini saya karang dari dasar Ibrani pasal 4. Kita nyanyikan lagu ini. Ingat, tidak ada lagi pengantara yang lain. Pendetamu hebat sekalipun, diurapi sekalipun, jangan diandalkan. Sebab ada orang begini saudara ya. Wah, kalau bukan dia yang urapi saya nggak mau. Wah, lo. Ibrani 4. Kita siapa saja orangnya kita bisa lakukan. Karena kita punya pengantaranya cuma Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 14 dimulai sampai dengan 16. Yuk cepat. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yang melintasi semua langit. Amin. Haleluya. Yaitu Yesus anak Allah. Yaitu Yesus anak Allah, pengantara kita. Baiklah kita teguh berpegang pada Pertama Tuhan kita, tetaplah kau berpegang teguh kepada Yesus. Jangan mundur dari Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Terus, sebab imam besar yang kita punya, imam besar itulah Yesus yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita punya kelemahan. Imam besar itu empati sama kita. Dia berempati. Tidak cuma sekedar simpati, kasihan dia, kasihan. Tidak, dia berempati. Dia ada di dalam kita. Dia merasa apa yang kita rasa. Terus, sebaliknya sama dengan kita. ya,
Yang telah dicobai. Kenapa dia bisa merasa kelemahan kita, sakit kita, kelesuhan kita, bahkan penderitaan kita? Dia ngerti karena pernah dicobai dia. Tetapi hanya tidak berbuat dosa dan dia menang atas pencobaan. Makanya dia akhir. Semua kita yang alami pencobaan, dia sudah rasakan. Dia bisa nolong kita. Terus, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, datanglah kepada tahta kasih karunia selalu. Jadi kalau saudara doa, adanya di tahta kasih karunia, jangan di pengadilan. Sebab kalau di pengadilan, kamu tidak layak. Kamu baru berbuat ini. Tapi kalau kasih karunia lain, anakku kemarin, aku gak layak Tuhan, tetap engkau anak. Biarpun engkau anak bungsu yang kokoh, tapi Bapak selalu menerima. Itu tahta kasih karunia. Itu isinya begitu. Terus, supaya kita menerima rahmat, ya, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Iya, pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Kalau kita hadir di tahta kasih karunia. Dan ini hanya bisa dikerjakan kalau Yesus sebagai imam besar. Semua tantangan hidup tantangan hidup yang ada waktu kita berdiri semua sebab ada ku ingat Tuhan pernah jadi manusia yang hari
hadir yang ikut live streaming. Diberkati semua Tuhan. Terima kasih Kau berkati keluarga disediakan tempat ibadah, berkati keluarga dengan pastor dan semua anak-anakmu diberkati Tuhan. Semua yang telah berkorban untuk pekerjaanmu diberkati. Anak-anakmu yang dalam kesusahan, hari ini kami hadir di tahta kasih karunia Tuhan. Kami percaya karena kami suka akan firman-Mu, maka firman-Mu akan memberikan kepada kami hidup. Haleluya. Dan kami percaya bahwa tepat waktunya Engkau menolong kami Tuhan. Semua tepat waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak akan memburu-buru-Mu Tuhan. Haleluya, kami sabar menunggu karena tepat waktunya Engkau menolong kami. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, Kecamatan Pagaden, Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Kabupaten Subang dan tanah air Indonesia. Berkati Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin, dalam tugas-tugas kenegaraan mereka, dibantu dengan para menteri, kepala daerah, serta wakil-wakil rakyat supaya bisa bersatu hati dengan Presiden kami, baik di pusat dan di daerah, untuk memajukan Indonesia Tuhan. Berkati dan beri hikmat kepada dan keberanian kepada KPK, TNI, Polri dan 188 Badan Intelijen untuk bisa membongkar kasus-kasus besar koruptor, pembunuhan narkoba, sindikat mafia, haleluya, terorisme, khilafah dan semuanya yang merugikan negara, yang berbuat jahat kepada sesama. Semua Tuhan yang mereka itu juga yang bergerak di bidang hukum bisa menegakkan keadilan di bumi Indonesia. Tetapi kalau segala sesuatu diputar balikan oleh karena suap dan sogok, kami mohon hukum sorga bertindak. Kami mohon keadilan-Mu bertindak Tuhan. Haleluya, karena kerajaan-Mu ada di bumi Indonesia, supaya Engkau ditaklubi di bumi Indonesia ini Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir dan juga yang tidak bisa hadir di mana mereka berada, khususnya yang live streaming, diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau selesai dari semua ini, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing dan juga aktivitas kami, Tuhan sampaikan dengan selamat di mana saja kami berada. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendanaan korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.